Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah kita masuk ke dalam segmen tanya jawab ya, dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah masuk beberapa pertanyaan ke media sosial kita dan ini yang kita pilihkan. Baik, untuk yang pertama mohon kesediaannya guruku Al-Ustadz Abdurrahman Jailani, ini dari @fahrul 122 ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya. Ustadz, bagaimana cara merubah sifat iri menjadi motivasi? Keren pertanyaannya ya. Kita dalam mencapai sesuatu, jadi iri diubah menjadi motivasi. Dan adakah obat untuk sifat iri agar tidak datang lagi? Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, pertanyaannya luar biasa. Dan saya rasa itu menjadi satu paket antara yang pertama dan yang kedua. Ada satu benang merah gitu ya. Yang sama. Artinya sebetulnya satu hal dalam masalah ini yang ingin saya sampaikan dari sekian mungkin sebab-sebab atau aspek yang lainnya. Yang paling utama adalah ketika seseorang itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya, maka secara otomatis nih para pemirsa, insya Allah maka orang tersebut tidak akan mempunyai rasa iri dan dengki kepada orang lain. Ya, itu poin yang paling utama. Dan setelah itu qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, gitu kan. Nah, sifat qanaah sama rasa bersyukur ini enggak akan terpisah nih. Orang yang bersyukur pasti qanaah. Orang yang qanaah pasti bersyukur, gitu kan. Kenapa? Karena merasa cukup. Ketika dia merasa cukup dan bersyukur kepada Allah, dia nggak bakal pusing sama nikmat orang lain. Dia nggak bakal pusing sama yang namanya kelebihan orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia paham qada dan qadar. Oh, artinya takdirnya Allah Subhanahu wa taala ini udah ditentuin dari Lauhil Mahfuz sama setiap manusia. Jadi ketika dia lihat tetangganya Bu umpamanya gitu kan, si Maimunah baru beli itu spray baru umpamanya gitu kan. Biarin aja. Beli ini segala macam nggak apa-apa. Emang rezekinya, toh rezeki gue udah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Nah, persoalannya kemudian bagaimana nikmat seseorang itu justru menjadi motivasi buat kita, gitu kan. Maka sudah barang tentu kita harus memahami daripada syariat. Iya kan? Maksudnya memahami syariat, memahami agama bagaimana? Bahwa kita harus memahami ketika seseorang itu mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan namanya amanah. Iya. Nah, yang namanya amanah besok di akhirat dikubur, jangan kata di akhirat, di kuburan di alam barzakh bakal ditanya. Iya benar. Makin banyak orang dapat nikmat, makin banyak pertanyaan dalam kubur. Masya Allah, ya. Maka oleh karena itu bagi orang yang artinya hidup secara arti ya cukup lah. Sebenarnya dalam Al-Quran tuh kaya pasangannya cukup. Bukan kaya lawan, maksud saya kaya lawannya miskin, bukan. Allah kasih cukup, bukannya miskin. Yang miskin itu kalau menurut saya tuh kita yang ngerasa miskin. Oke, taruhlah sedemikian rupa. Kita katakan bahwa yang miskin jangan kemudian pada akhirnya merasa iri atas nikmat orang lain. Tetapi dia harus kemudian bersyukur justru kepada Allah. Kapan? Ketika waktunya dia masuk ke dalam alam barzakh tersebut akan banyak pertanyaan demi pertanyaan. Saya menutup daripada jawaban ini secara singkat ada satu kisah, ya kan, yang saya dapat juga di sosial media, entah dari mana sumbernya, tapi ini merupakan sesuatu hal yang menarik buat saya, menjadi renungan buat kita semua. Ada satu orang, ya, itu dia miskin papa. Ada orang kaya meninggal dunia punya harta yang berlimpah, lalu kemudian pada akhirnya nih orang kaya minta ya untuk ditemenin sebelah kuburannya ada orang. Jadi ceritanya begitu kan. Nah, nih orang miskin ini dikasih duit 3M sama ahli warisnya karena ada wasiat dari sini. Ternyata tahu-tahu ketika datang yang namanya malaikat munkar dan nakir, bukan nanyanya ke orang yang udah meninggal, nanyanya ke dia. Ya Allah. Artinya nih nanyanya ke dia. Terus kemudian nih orang miskin baru cuma punya apaan? 3M. Punya kampak. Dia kerjaannya cuma nyari kayu bakar. Tahu apa yang terjadi? Hanya karena urusan kampak, munkar nakir nanya 3 hari berturut-turut, bahkan sampai seminggu kalau kagak salah.
Ya Allah. Urusan kampak dari mana, terus bagaimana, Digunain ini atau- bagaimana halalnya, dapatnya dari mana, keluarnya bagaimana. Masya Allah. Sehingga pada akhirnya belum sampai 30 hari, 40 hari kalau nggak salah ya. 30 hari apa 40 hari, wallahu alam biswab, waktu sekitar itu. Belum sampai kayak begitu, dia naik ke atas lagi, dia bongkar tuh kuburannya sendiri, otomatis udah ada yang namanya tempat udara ya pastinya ya. Lah kemudian dia kabur, di atas ada ahli warisnya, dikatakan begini, ente mau kemana gitu kan, ente nggak mau jadi 3M, kagak ambil 3M, urusan kampak aja sampai seminggu ditanya. Ya Allah. Masya Allah. Artinya paham yang model kayak begini jadinya hati kita tuh. Ya Allah gitu. Jadi artinya bersyukur kepada Allah, qanaah kepada Allah, justru kemudian motivasi dari orang tersebut menjadikan diri kita lebih baik lagi dalam bersikap. Fastabiqul khairat insyaallah. Allahu a'lam. Iya ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan irinya tidak muncul lagi dengan hal seperti itu ya, Masya Allah ya. Dan untuk yang kedua, untuk Ustaz Zaki Mirza, kita minta dari penonton yang ada di studio ya. Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah siap bertanya ya? Siap. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bertengkar dengan saudara udah lama. Kalau ketemu saya sekedar bersapa aja, ke salam. Apa hukumnya Pak Ustadz kalau misalnya hati saya nggak ada rasa dendam, nggak ada, tapi udah lama saya gitunya. Namanya siapa tadi Umi? Ibu Oni lupa. Ibu Oni. Oh Iya. iya. Jadi udah lama sama berantem ya? Berantem sama saudara udah lama. Iya. Tapi kalau ketemu cuma sekedar salam. Tapi nggak ada dendam di hatinya? Nggak ada dendam hati. Oke. Hukumnya apa ya Pak Ustadz? Apa yang harus gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berantemnya tetap tapi nggak ada dendam. Kalau ketemu salam aja tapi masalahnya nggak kelar. Gitu. Artinya masih ada rasa Belum selesai gitu Belum masalahnya. selesai ya. Tapi nggak dendam. Bingung juga ya kalau kayak. Baik. Silakan Guru. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dari apa yang disampaikan dan dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW, waqala Nabi an Abi Ayyub radhiyallahu an, beliau bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Muttafaqun alaih. Jadi kita itu tidak dihalalkan, tidak dibolehkan untuk tidak bersapa dengan saudara sesama muslim itu hitungannya lebih dari 3 hari. Kenapa? Kalau kita pikirin bener, khawatir lagi kita nggak negor ame temen, ame saudara, ame tetangga, belum sampai 3 hari, lo udah mati. Alhamdulillah min zalik ya Allah. Lo jangan-jangan dendam kita, rasa sakit hati kita, itu yang ntar bikin kita susah sakaratul maut. Nauzubillah min zalik. Jadi begitu ya. Ya yang guru kita sampaikan tadi Ujai betul. Banyak orang kaya tapi nggak cukup. Kalau kayak beliau ini kan alhamdulillah aneh lihat kesehariannya serba cukup. Masya Allah. Cukup miris lihat hidupnya. Ya Allah. Tapi memang ya hidup itu harus dengan cukup. Nyambung aja, jangan dibarengin lagi dah. Kita Udah lagi ngambil lurus-lurus mic. belok lah. Udah ngambil mic. Gue lagi siap-siap nih apa-apa nih. Cukup ya Guru. Cukup. Artinya ya udah cukup kalau kita punya dendam, udah cukup deh maafin aja. Sekarang mau ngapain sih? Kan jelas ya, wal afina anin nas. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan banyak. Salah satu di antara yang paling penting itu adalah wal afina anin nas, kita memaafkan kesalahan orang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 jelas bahwa ternyata sesama mukmin, sesama muslim ini kita bersaudara. Al muslimu lil muslimi, kan begitu ya. Kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Jadi kita itu kalau udah urusan sama muslim Ibu harus ada sambung rasa. Yang tadi saya sampaikan di awal ada istilah sambung rasa. Kalau kita saling sambung rasa, saling ada rasa empati, jangankan 3 hari. 5 menit, 10 menit aja kita nggak teguran sama orang lain, tuh perasaan ada yang ngeganjel gitu. Iya. Itulah muslim yang baik begitu. Gitu. Masya Allah, baik, terima kasih Guru. Dan sesaat lagi kita akan ngaji bersama guru kita Ustaz Syam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.